Anda pikir apa masalah Anda? Masyarakat, sistem, pemerintah yang korup, atasan yang tidak adil? Baiklah, sangat menarik. Tapi izinkan saya bertanya satu pertanyaan. Bagaimana kondisi Kamal tidur Anda sekarang? Bisakah Anda melewati satu hari tanpa berbohong? Tidak. Lalu bagaimana Anda pikir Anda bisa memperbaiki dunia? Dengarkan, ini adalah prinsip psikologis yang sangat mendalam. Manusia adalah makhluk hierarkis. Kita membutuhkan keteraturan. Keteraturan di luar, keteraturan di dalam. Dan keteraturan ini harus dimulai dari suatu tempat. Sekarang, pertanyaannya adalah, dari mana kita mulai? Anda bisa mulai mengkritik dunia. Sangat mudah. Anda bisa mengatakan sistemnya korup, masyarakat sakit, semuanya salah. Dan mungkin Anda benar. Mungkin memang sistem bermasalah. Tapi apakah ini memberi Anda izin untuk melepaskan tanggung jawab Anda sendiri? Sama sekali tidak. Karena lihat, jika Anda bahkan tidak bisa menjaga keteraturan kamar kecil Anda sendiri, sebuah ruang 3 meter kali 3 meter yang sepenuhnya di bawah kendali Anda, hak apa yang Anda miliki untuk berkomentar tentang struktur kompleks masyarakat? Saya beri contoh, seorang pemuda Indonesia di Surabaya. Dia setiap hari mengeluh tentang kemacetan, mengeluh tentang korupsi, mengeluh tentang ketidakadilan. Benar, ini adalah masalah nyata. Tapi ketika Anda pergi ke rumahnya, apa yang Anda lihat? Kekacauan total. Pakaian di lantai, piring kotor di wastafel. Tidak ada keteraturan, tidak ada struktur. Sekarang, orang ini ingin memperbaiki masyarakat. Bagaimana caranya? Dengan mekanisme apa? Disinilah topik menjadi mendalam. Psikolog Jungian mengatakan bahwa mikrokosmos adalah refleksi dari makrokosmos. Artinya, dunia kecil Anda, kamar Anda, pikiran Anda, hubungan dekat Anda adalah cerminan dari dunia besar. Ketika Anda bangun di pagi hari dan membereskan tempat tidur Anda, ini bukan tindakan sederhana. Ini adalah ritual. Ini adalah pernyataan. Anda mengatakan kepada alam semesta, saya siap. Saya bisa menciptakan keteraturan. Saya bisa mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Dan ini sangat penting karena kehidupan pada dasarnya adalah kekacauan. Entropi selalu meningkat. Segala sesuatu bergerak menuju ketidakteraturan. Anda harus setiap hari secara sadar berdiri melawan kekacauan ini. Contoh lain, seorang driver Gojek di Jakarta. Dia setiap hari dalam kemacetan. Dia lelah, penghasilannya sedikit. Tapi, jika dia menjaga motornya tetap bersih, memeriksanya setiap hari, jika dia memperlakukan pelanggannya dengan hormat, jika dia tepat waktu, apa yang terjadi? Dia mulai membangun reputasi. Pelanggan memilihnya. Mereka memberi tip lebih banyak. Ratingnya naik. Penghasilannya meningkat. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil alami dari keteraturan. Dan disinilah kita sampai pada inti masalah. Tanggung jawab. Anda tidak bisa menemukan makna dalam hidup tanpa tanggung jawab. Ini tidak mungkin. Dari mana makna berasal? Dari Anda membereskan sesuatu yang kacau, memperbaiki sesuatu yang rusak, melakukan sesuatu yang sulit. Tapi Anda tidak bisa mulai dengan tanggung jawab besar. Anda harus mulai dengan hal terkecil. Dan apa hal terkecil itu? Kamar Anda, hubungan Anda dengan diri sendiri, kejujuran Anda dalam hal-hal terkecil. Seorang pedagang kecil di Malang, dia ingin membangun bisnis besar, ekspor-impor, jutaan rupiah. Tapi bagaimana dia memperlakukan pelanggan kecilnya? Apakah dia mengurangi takaran? Apakah dia mengambil harga lebih tinggi? Apakah dia tidak menepati janjinya? Jika ya, dia tidak akan pernah berhasil. Karena Anda tidak bisa membangun kehidupan besar di atas kebohongan-kebohongan kecil. Tidak mungkin. Jadi, apa jawabannya? Bereskan rumahmu sendiri. Mulailah dari kamarmu, dari tempat tidurmu, dari hubunganmu dengan keluargamu, dari kejujuran dalam hal-hal terkecil. Dan ketika Anda sudah membereskan itu, ambil satu langkah lebih besar, kemudian lebih besar lagi. Ini adalah jalan, ini satu-satunya jalan. Jangan mencoba memperbaiki dunia sebelum Anda bisa memperbaiki diri Anda sendiri. Mulai dari yang kecil. Mulai dari hari ini,
mulai dari kamar Anda. Terima kasih.